Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang kemanfaatan menggunakan internet. Yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang sejarah eh, internet. Baiklah, kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ada beberapa eh, pemanfaatan menggunakan internet yang pertama e-komersial atau perdagangan secara elektronik, yang kedua e-banking atau dikenal dengan electronic banking, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat sumber informasi, yang kelima media sosial. Kemudian kita mulai membahas tentang e-komersial. Elektronik komersial atau disebut dengan perdagangan secara elektronik adalah perdagangan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Bentuk perdagangan elektronik sudah banyak dilakukan oleh kakak atau ibu kalian di rumah, atau orang tua atau bapak kalian di rumah, seperti menggunakan pembelian barang dengan memanfaatkan Tokopedia, toko online, atau Shopee. Dalam membeli elektronik maupun baju maupun alat-alat lainnya. Dan ini sangat memudahkan bagi kita yang menggunakan e-komersial. Kalau bagi penjual, mereka bisa menjual barang dengan mudah karena mereka tidak membutuhkan toko-toko yang banyak atau cabang-cabang. Seandainya mereka sebuah perusahaan atau yang besar, mereka cukup menggunakan satu kantor dan menghemat biaya, tidak perlu banyak pegawai, mereka cuman bisa dengan cara mudah mengirim barang ke bagian pengiriman. Dan bagi pembeli, mereka dengan mudah memesan kapan saja, baik di rumah atau di mana saja. Dan harganya cukup murah dibandingkan toko yang ada di dekat tempat kita tinggal. Selanjutnya, ini ada gambar beberapa aplikasi seperti Shopee, BL, atau OLX, dan sebagainya. Dan ini beberapa gambar yang sering digunakan oleh kita atau orang tua kita. Kemudian berikutnya ada namanya internet banking. Internet banking sering juga dikenal dengan sebutan electronic banking dan online banking. Jadi pengertian internet banking adalah layanan untuk aktivitas perbankan yang dilakukan dari rumah, kantor, atau tempat-tempat lain dengan memanfaatkan internet. Yang bisa dilakukan banking adalah transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan buku, pembayaran tagihan, informasi rekening, pembukuan rekening online, pengecekan saldo, dan penarikan setor ATM dan sebagainya. Dan ini bagi perbankan dia sangat menguntungkan karena dia tidak perlu membuka kantor yang luas, karena pelanggan atau nasabah cukup dilayani bisa dari rumah, bisa dari kantor, atau di mana mereka berada. Nah, dan ini sudah kita rasakan, kita manfaatkan bagi orang tua kita yang menggunakan internet banking, seperti bisa menggunakan HP dalam mengecek saldo dan sebagainya. Kelanjutannya ini adalah beberapa gambar internet banking yang sering digunakan, yaitu seperti ATM, itu harus menggunakan jaringan internet. Kalau tidak, mereka tidak bisa memakai. Kemudian atau laptop, kita bisa langsung transfer melalui laptop dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, media pembelajaran. Belajar jarak jauh sebelum internet ada di universitas luar negeri sudah memiliki program belajar jarak jauh. Di Indonesia juga terkenal dengan universitas terbuka. Kurang dari kata sempurna karena belajar belum efektif. Mereka belum bisa berkomunikasi
berkomunikasi yang efektif. Tetapi setelah adanya internet, maka sangat bisa dilakukan komunikasi efektif dengan menggunakan Zoom meeting, Google Meeting. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh internet bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, diantaranya satu, adanya institusi penyelenggara atau sekolah yang menyelenggarakan belajar jarak jauh. Yang kedua, ada pengajarnya yang mengetahui atau memahami tentang teknologi internet atau menggunakan internet. Yang ketiga, ada siswa juga harus paham dan bisa menggunakan internet. Yang keempat adalah ada teknologi atau alat seperti HP atau komputer, laptop, dan sebagainya. Maka semua itu untuk bisa menggunakan media pembelajaran sekarang sudah banyak bisa kita belajar dari YouTube, dengan mendengarkan YouTube terlebih dahulu petunjuk-petunjuk untuk bisa belajar dengan jarak jauh. Kemudian ini beberapa gambar yang sering kamu lakukan di rumah. Kamu membuat tugas dengan menggunakan laptop komputer atau seperti kamu melakukan Zoom meeting atau Google Meet dan sebagainya. Ini medianya. Kemudian berikutnya ada namanya sumber informasi. Internet mempunyai informasi tentang apa saja dalam jumlah yang tidak terbatas. Misalnya informasi tentang pendidikan, bisnis, olahraga, hiburan, religi atau agama, politik, ekonomi, kuliner, dan berita yang update atau berita terbaru setiap saat, atau berita terbaru atau berita-berita yang lama. Kemudian juga berikutnya pemanfaatan sebagai media komunikasi dan media sosial. Sebagai media komunikasi, kamu dapat mengirim informasi ke seluruh dunia dalam hitungan detik dengan biaya yang sedikit. Jika ingin mengirim informasi ke semua orang melalui web, dan web akan bisa dibaca di seluruh dunia. Tapi kalian harus mendaftarkan diri seperti ke web blog. Nah, web blog ada yang gratis dan ada yang bayar. Antara yang gratis dan bayar ada beberapa keuntungan dan kekurangan. Kemudian ada lagi media sosial. Internet yang mengkhususkan diri sebagai jaringan sosial online adalah seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan banyak lagi yang lain. Bahkan Indonesia dikenal negara nomor 3 yang menggunakan jaringan sosial pada tahun 2010. Bahkan sekarang masih dikenal bahwa Indonesia adalah pengguna terbanyak media sosial. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.